Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita akan menjelaskan tentang aspek belajar anak dan remaja. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama pengertian, yang kedua gaya belajar, yang ketiga aspek belajar, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi belajar anak dan remaja. Yang pertama pengertian belajar. Menurut Rianto, belajar adalah proses membangun pengetahuan baru berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang. Dalam belajar, anak maupun remaja melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses menghubungkan objek baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah proses memanfaatkan konsep-konsep yang sudah ada dalam pikiran untuk menafsirkan objek baru. Kedua proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan demikian, anak akan dapat membangun pengetahuan melalui interaksi secara langsung dengan lingkungannya. Kemudian sebab yang kedua yaitu gaya belajar. Dibedakan menjadi 3, auditori, visual, dan kinestetik. Para pembelajar auditori adalah pendengar yang baik. Mereka cenderung dapat menyerap informasi lebih efisien melalui pendengaran. Tipe visual, pembelajarnya lebih berhasil dalam pembelajaran yang menggunakan sesuatu yang dapat dilihat, misalnya gambar, foto, peta, diagram, grafik, dan lain-lain. Sedangkan kinestetik sendiri, para pembelajarnya cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran yang bila mana dia mengalami, bertindak, mempraktikkan, bergerak, menyentuh, dengan menggunakan jari-jari motorik halusnya untuk mengingat dan membangun konsentrasi. Kemudian sebab yang ketiga yaitu aspek belajar. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu belajar efektif dan efisien. Maksudnya yaitu guru maupun orang tua harus mengetahui lebih dahulu gaya belajar anak itu seperti apa, lalu menggunakan cara tertentu berdasarkan gaya belajar anak. Misalnya anak visual, lebih baik menggunakan media gambar seperti video, buku, ilustrasi, atau lukisan atau gambar-gambar yang lain. Kemudian saat menebalkan mana-mana penting, gunakan stabilo atau pewarna lain. Dan bila anak adalah tipe auditori, ajak mereka berdiskusi. Kemudian ajak mereka membaca dengan keras. Bisa saat belajar menggunakan lantunan musik, dan ajak mereka untuk merekam materi agar bisa didengarkan kembali. Kemudian kinestetik, ajak anak mengeksplor lingkungan, bereksperimen seperti menanam, bersepeda, kemudian selingi dengan materi, maka mereka akan lebih memahami. Selain itu, anak kinestetik cenderung kurang menyukai materi yang terlalu banyak, jadi lebih baik kurangi menjelaskan materi yang terlalu banyak. Kemudian ada sebab yang terakhir, yakni faktor yang mempengaruhi belajar anak. Di sini ada pribadi, keluarga, dan lingkungan. Pribadi sendiri berkenaan dengan konflik pribadi, kontrol pribadi, dan kontrol emosi. Kemudian keluarga, di sini ada konflik keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain-lain. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan di sini ada teman sebaya, ada lingkungan teman di sekolah, ada guru, dan teman bermain. Hal yang membedakan mengenai belajar anak dan remaja di sini yaitu penekanan terhadap teman sebaya, di mana penekanan terhadap teman sebaya ini cenderung lebih ditekankan pada remaja, karena kita tahu bahwa hampir sebagian besar anak belajar dengan teman sebayanya saat remaja. Dia saat berkonsultasi, saat menyelesaikan masalah, dia cenderung lari kepada temannya. Jadi penekanan konseling ini dikhususkan kepada remaja. Sedangkan pada anak kita tahu bahwa sulit sekali melakukan konseling terhadap anak. Anak hanya bisa diberi bimbingan, sedangkan konseling terhadap anak hanya dapat dilakukan kepada orang tuanya maupun guru. Konseling terhadap remaja, kita menggunakan signifikan other, teman, guru, maupun keluarga. Jadi konseling bisa dilakukan terhadap remaja, bukan kepada anak. Cukup sekian penjelasan dari Konita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.